Halo teman-teman, kenalin aku Rakian Radia, mahasiswa FTI ITB 2020 yang tahun kemarin keterima lewat jalur SNMPTN. Nah, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dalam per SNMPTN-an adalah nilai berapa sih yang aman buat masuk ke jurusan tertentu, contohnya FTI ITB. Dan sayangnya pertanyaan tersebut tidak selalu dijawab dengan data yang konkret. Maka dari itu, aku dan beberapa teman dari tim Rekayasa One memutuskan untuk membuat survei ke teman-teman FTI Angkatan 2020 yang tahun kemarin keterima di jalur SNMPTN. Hal itu akan dibahas dalam video ini. Spesifiknya, pertama, gambaran umum nilai rata-rata per mata pelajaran dan rata-rata keseluruhan. Kedua, distribusi dari nilai rata-rata tersebut. Ketiga, perbandingan nilai-nilai untuk peminatan. Keempat, perbandingan nilai-nilai untuk wilayah kampus yang dipilih. Kelima, distribusi dari jumlah sertifikat yang digunakan. Keenam, distribusi dari daerah. Dan terakhir, ada dua kasus individu supaya mungkin teman-teman lebih kebayang dengan tinjauan yang lebih personal dan individu. Oke, sebagai disclaimer, data ini bukan acuan definitif. Sekali lagi, bukan acuan definitif, yang artinya jangan 100% diandelin. Pertama, karena mungkin keadaan setiap tahun itu berbeda-beda, dan kedua, karena data ini nggak sempurna, karena kita cuma dapat 119 responden dari total 170-an orang yang masuk FTI ITB 20 melalui jalur SNMPTN. Dan selain itu, kita juga mengasumsikan bahwa data yang dimasukkan oleh responden itu benar. Dan kita juga nggak tahu apakah semua faktor yang dipertimbangkan dalam SNMPTN yang amat misterius itu berhasil tersorot atau enggak dalam survei amatiran yang kita buat. Dan ketiga, rasionalisasi atau menerka-nerka peluang kita masuk lewat SNMPTN itu sepenting apa sih? Toh kalau misalnya kita memang benar-benar minat buat masuk ke suatu jurusan tertentu ya nggak ada ruginya buat daftar. Daripada kita lihat-lihat peluang, daftar ke yang lebih aman, dan alhasil terjebak di situ selama minimal 4 tahun ke depan. Tapi, tujuan dari proyek kecil ini adalah untuk membantu. Siapa tahu ada gitu kan dari teman-teman yang sebenarnya minat banget FTI dan minder sama nilai-nilainya sendiri, padahal secara data ya aman-aman aja. Dan setelah melihat video ini jadi lebih pede buat masuk FTI. Dan kalau sebaliknya, habis video ini teman-teman malah jadi lebih pesimis atau lebih menyadari realita, ya semoga video ini bisa membuat teman-teman lebih sadar dan lebih semangat buat ngambis UTBK. Dan kalau begitu tapi benar-benar pengen masuk FTI ya why not daftar gitu kan. Karena SNMPTN itu bonus guys. Dan semakin kesini, SNMPTN itu semakin mengikat dalam artian yang lolos SNMPTN nggak boleh ikutan UTBK lagi dan lain sebagainya. Sehingga kita harus benar-benar yakin pas milih. Kesimpulannya, gimana pun data yang ada, kalau minat, daftar aja SNMPTN. Tapi jangan berharap banyak dan tetap persiapkan di jalur lainnya. Oke, buat bagian analisis data ini, aku paling ngasih komentar per bagiannya, dan selebihnya bisa teman-teman screenshot atau tunggu sampai akhir karena bakal ada link buat bagiin PDF dari presentasi ini. Kita langsung ke bagian pertama. Oke, bagian pertama ini adalah gambaran umum nilai per mata pelajaran berdasarkan keseluruhan sampel. Yang kami lakukan adalah mengambil seluruh data nilai dari para responden angkatan FTI 20 yang masuk lewat jalur SNMPTN dan mencari minimum, maksimum, dan rata-rata dari nilai-nilai mereka per mata pelajaran ini. Dan juga yang paling kanan bisa kelihatan ada juga nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari rata-rata keseluruhan mereka. Kita juga mencari standar deviasi atau simpangan baku dari nilai-nilai mereka. Yang mungkin bisa lebih jelas kalau lihat contoh yang paling kanan itu rata-rata simpangan bakunya 2,5 dan rata-ratanya 89,9. Nah, yang kita maksud dengan simpangan baku di sini itu artinya nilai-nilai yang terdistribusi dengan wajar atau nilai-nilai itu umumnya ada di sekitar 89,9 dengan jarak 2,5. Jadi, kalau ada nilai yang berada di dalam rentang 2,5 kurang dari 89,9 atau 2,5 lebih dari 89,9, itu termasuk nilai yang cukup wajar atau umum, standar dalam data dari responden ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan grafik ini untuk membandingkan dengan nilai teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman ngelihat dari matematika 82,4 sampai 91,7 itu minimum dan maksimum dari mata pelajarannya. Apakah teman-teman nilainya termasuk minimum dan maksimum tersebut? Atau lebih amannya, apakah nilai teman-teman termasuk dalam rentang standar deviasi tadi? Atau lebih amannya lagi, apakah teman-teman nilainya mendekati rata-rata yang kuning itu? Atau kalau mau lebih aman lagi, apakah nilai teman-teman mendekati maksimum dari keseluruhan nilai responden buat tahun lalu?
Oke, jadi dari grafik ini aja udah cukup komprehensif dan mudah-mudahan bisa jadi berguna buat teman-teman. Oke, ini histogram yang menunjukkan distribusi dari nilai para responden. Yang semakin besar itu semakin banyak yang berada di rentang segitu nilainya. Dan kelihatan dari sini buat setiap mata pelajaran rata-rata ada di antara 85 sampai 90 atau 90 sampai 95. Ini ada visualisasi yang lebih lengkapnya buat semuanya di satu grafik. Dan ada juga histogram rata total yang konsisten kayak tadi, secara umum ada di antara 85 sampai 90 atau 90 sampai 95. Oke, sekarang kita bahas peminatan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, di ITB itu standarnya pas masuk nggak langsung ke prodi atau jurusan, tapi ke fakultas dulu dan menjalani TPB selama 1 tahun dan penjurusannya di tingkat 2. Nah, buat ini ada beberapa pengecualian, yaitu di peminatan. Nah, peminatan itu istilah buat yang langsung ke jurusan pas awal masuk. Ini bisa di jalur SNMPTN, dan di FTI ITB ada 2 jurusan yang termasuk ke peminatan ini, yaitu Teknik Fisika dan Manajemen Rekayasa. Dan terkadang orang-orang mikir atau mengajukan teori bahwa buat masuk SNMPTN lewat peminatan itu lebih gampang. Nah, kami ingin menguji pernyataan tersebut dengan melihat datanya. Dan di sini kami membanding-bandingkan antara rata-rata per mata pelajaran di yang paling atas Teknik Fisika, yang tengah Manajemen Rekayasa, dan yang paling bawah yang non-peminatan. Ternyata yang rata-rata terbesar di Fisika itu Teknik Fisika, rata-rata terbesar di Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris itu Manajemen Rekayasa, dan sisanya yang terbesar itu dari yang non-peminatan. Nah, entah itu ada pembobotan khusus atau emang ada bias ke arah sana. Misalnya orang-orang yang daftar Teknik Fisika emang punya kecenderungan buat lebih suka fisika gitu. Jadi ya cenderung nilainya mungkin lebih tinggi. Tapi terlepas dari hal itu, mudah-mudahan ini bisa berguna. Selain itu, ada juga perbandingan rata total, yang ternyata rata totalnya paling besar yang bukan peminatan, disusul dengan Teknik Fisika, disusul dengan Manajemen Rekayasa. Terus ini grafik buat menggambarkan keseluruhan dari kiri ke kanan, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga rata total. Oke, selain itu kita juga bakal membandingkan kampus, karena buat FTI ITB ada kampus Ganesha, Jatinangor, dan Cirebon. Nah, ini ada perbandingan ratanya yang ternyata cukup berpola, yang FTIG cukup dominan dan lebih besar. Rata per mata pelajarannya cenderung lebih besar yang FTIG atau Ganesha. Dan perbandingan rata total menunjukkan pertama FTIG, disusul sama FTIJ, terus FTIC. Dan ini buat perbandingan kayak tadi secara keseluruhan. Oke, ini bagian distribusi jumlah sertifikat. Sebelumnya mungkin karena kita kurang mampu untuk meneliti dan meninjau jenis-jenis sertifikatnya secara detail dan satu-satu, ya kita melakukan peninjauan terhadap distribusi jumlahnya aja. Dan ternyata cukup menarik juga, karena ternyata lebih dari setengah atau 51%-an dari responden itu memasukkan 3 sertifikat, yang menunjukkan bahwa anak-anak yang pengen masuk FTI itu cukup berprestasi. Kemudian abis itu ternyata yang paling banyak itu 0 sertifikat, terus 2, kemudian 1. Nah, bukan berarti dengan 0 sertifikat itu lebih gampang masuk dibanding 2 sertifikat atau 1, tapi ya distribusinya seperti ini. Dan bagian ini ada distribusi provinsi, yang menunjukkan bahwa provinsi dengan paling banyak anak FTI 20 yang masuk lewat jalur SNMPTN itu Jawa Barat, disusul sama DKI Jakarta, disusul sama Banten, habis itu Jawa Tengah, dan selanjutnya. Nah, yang jadi menarik itu karena entah ada bias karena orang-orang yang lebih dekat cenderung untuk memilih kampus yang berlokasi lebih dekat dengan domisilinya, atau memang ada poin plus dari zonasi gitu, atau mungkin keduanya. Ya, kita mungkin kurang bisa menyimpulkan, tapi distribusinya seperti ini. Dan terakhir, mungkin biar teman-teman lebih kebayang, karena kadang-kadang mau ngelihat kasus secara lebih personal, ada kasus individu. Aku ngambil 2 kasus individu, ada satu yang dari luar Pulau Jawa, yaitu teman kita Ihsan, dan ada juga yang dari Pulau Jawa. Nah, ini buat kasus pertama, ini teman aku Ihsan, M. Fauzan, asal SMA Man IC Siak Riau, kampusnya FTIG dan peminatan Tekfis. Dan yang menarik adalah dia, meskipun dia anaknya berprestasi dan keren banget, dia lupa nyentuhin sertifikat dan tetap lolos aja. Tapi ngelihat dari nilai-nilainya sih ya wajar sih. Ya bisa dilihat nilainya, ranking angkatan, dan rata-rata totalnya 92,83. Oke, ini buat kasus individu 2 yang selanjutnya. Itu aku sendiri.
Aku dari SMA Negeri 5 Bandung, FTIG, Peminatan Manajemen Rekayasa atau MR, dan masukin 3 sertifikat. Nah, menariknya kalau lihat nilai-nilai aku, itu di bawah rata-rata semua kalau dibandingin sama grafik yang di awal tadi, kecuali yang bahasa Inggris. Dan aku sejujurnya kalau misalnya aku dikasih lihat data kayak tadi, sebelum aku daftar ke SNMPTN dan ngelihat nilai sendiri, aku bakal tetap nekat daftar. Kenapa? Karena emang minat banget FTI. Dan aku bakal lebih milih buat memperjuangkan FTI kembali di SBMPTN ketimbang aku milih yang tanda kutip aman dan terjebak di situ selama minimal 4 tahun, padahal kurang cocok atau kurang suka gitu kan. Nah, sebagai fun fact juga, aku pilihan pertamanya FTI Peminatan Manajemen Rekayasa, dan pilihan keduanya kosong. Jadi ya FTI or nothing gitu kan. Dan rata-rata total aku 87,23. Oke, dan terakhir ini ada link buat PDF dari presentasi ini, bisa dicek di bit.ly/rekayasa1 FTI 20. Oke, mungkin sekian aja pembahasan tentang data SNMPTN FTI 20 tahun lalu. Semoga membantu dan berguna buat teman-teman semua. Nah, sebagai rekomendasi, kami juga menyarankan buat teman-teman memperdalam lagi, mencari tahu lagi, searching-searching lagi tentang jurusan, fakultas, khususnya yang tertarik ke FTI ITB, biar lebih yakin apakah itu memang minatnya atau bukan. Ya, bisa dicari lewat situs resmi, ke sosmed-sosmed angkatan, atau juga nanya ke cutting terdekat, ya ke kolom komentar di bawah ini misalnya. Dan jangan lupa buat mempersiapkan di jalur lainnya, karena sekali lagi SNMPTN itu bonus guys. Aku bantu doain yang terbaik buat teman-teman. See you later!